Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, video ini merupakan tugas mata kuliah karya tulis ilmiah yang diampu oleh dosen yang terhormat Bapak Dr. Mas Agus Muhammad Ibrani MSI dan Ibu Nika Anggraini MSc. Analisis kritis artikel jurnal atau sumber primer, judul calon skripsi, pengaruh keberadaan limbah oli motor terhadap pertumbuhan selada air, Nasturtium officinale dan sumbangannya dalam pembelajaran biologi SMA, disusun oleh M. Ferli Ardian, nomor induk mahasiswa 0609 118182 3005, Strata 1 Pendidikan Biologi, jurusan Pendidikan MIPA, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sriwijaya, tahun ajaran 2021. Struktur analisis artikel. 1. Calon skripsi. A. Judul. Pengaruh keberadaan limbah oli motor terhadap pertumbuhan selada air, Nasturtium officinale dan sumbangannya dalam pembelajaran biologi SMA oleh M. Ferli Ardian. 2. Identitas artikel. A. Judul. Artikel yang pertama berjudul Sistem hidroponik dengan nutrisi dan media tanam berbeda terhadap pertumbuhan dan hasil selada. 2. Pada artikel kedua berjudul Analisis pertumbuhan dan hasil tanaman selada air Nasturtium officinale pada tingkat pemberian air berbeda dan dua macam bahan tanaman. Dan yang terakhir, yang ketiga, judul artikel yaitu Pengelolaan air limbah yang berwawasan lingkungan, suatu strategi dan langkah penanganan. B. Penulis. 1. Pada artikel pertama ditulis oleh Hidayati Mas'ud. 2. Pada artikel yang kedua ditulis oleh Nurul Lailayatul Fitriyah, Nur Aziza, dan Eko Widaryanto. Dan yang ketiga ditulis oleh Budi Supriyatno. C. Jurnal. Pada artikel yang pertama, Media Litbang Sulteng, Vol 2, nomor 2, 131/136, Desember 2009, ISSN 1979-5971. Pada artikel kedua, Jurnal Produksi Tanaman, Vol 5, nomor 12, Desember 2017, ISSN 2527-8452. Dan pada artikel yang ketiga, Jurnal Teknologi Lingkungan, Vol 1, nomor 1, Januari 2017-26. 3. Isi artikel yang pertama. A. Topik artikel yang pertama yaitu pertumbuhan dan hasil tanaman selada dengan metode hidroponik dengan nutrisi. B. Informasi-informasi penting yang akan dimanfaatkan. Ya, berikut merupakan informasi yang dapat dimanfaatkan dan letak pemanfaatannya. Informasi yang dapat dimanfaatkan yang pertama yaitu selada air merupakan salah satu komoditi hortikultura yang memiliki prospek dan nilai komersial yang cukup baik. Dalam pemanfaatannya, informasi ini memperkuat pemahaman awal mengenai tanaman selada air, dan informasi ini mendukung latar belakang bagian tanaman selada air pada bab 1 yang disertasi dan kajian pustaka pada bab 2. Yang kedua, tanaman selada air Nasturtium officinale termasuk dalam famili Brassicaceae atau kubis-kubisan. Tumbuhan ini memiliki berbagai nama lokal yaitu selada cai yang berasal dari Sunda, kenci yang berasal dari Jawa, selada air yang berasal dari Indonesia, dan watercress common yang berasal dari Inggris. Dalam pemanfaatannya, informasi ini menunjukkan golongan tanaman dan nama-nama lokal tanaman selada air, sehingga mendukung latar belakang bagian pemahaman tanaman selada air pada bab 1 dan kajian pustaka pada bab 2. Yang ketiga, di Indonesia, selada air banyak dijumpai di perairan, baik di rawa-rawa, sungai ataupun sawah, yang memiliki air jernih dan daerah yang sejuk. Dalam membudidayakan selada air, tidak membutuhkan perlakuan khusus ataupun intensif,
karena tanaman ini sangat mudah tumbuh di perairan yang cukup air dan tanah yang subur. Dalam pemanfaatannya, informasi ini menunjukkan bahwa tanaman selada air hidup pada habitat tertentu. Dan informasi ini akan mendukung latar belakang bagian pemahaman awal tanaman selada air pada bab 1 yang disertasi dan kajian pustaka pada bab 2. Dan yang terakhir, yang keempat, tumbuhan selada air tumbuh di sekitar perairan dangkal dengan bentuk semak kecil. Tinggi batangnya 0,3 sampai 1,5 meter. Batang berwarna hijau dan terdiri atas beberapa cabang. Daunnya majemuk yang terdiri atas 3 sampai 9 anak daun. Anak daunnya berbentuk bulat, telur dan tepinya bergelombang. Ukuran anak daunnya 4,5 x 3 cm dan yang kecil 1,5 x 1 cm. Dalam pemanfaatannya, informasi ini menjelaskan morfologi tanaman selada air dan informasi ini dapat mendukung pemahaman awal mengenai tanaman selada air di latar belakang pada bab 1 dan kajian pustaka pada bab 2. Selanjutnya, C. Pertanyaan atau hal-hal yang belum jelas terkait kepentingan pemanfaatan. Ya, adapun pertanyaan atau hal-hal yang belum jelas terkait pemanfaatan adalah sebagai berikut. Yang pertama, dalam jurnal hanya menjelaskan bahwa habitat tanaman selada air hanya dapat hidup di perairan yang bersih. Ya, bagaimana jika tanaman selada air ditanam dengan sengaja di perairan yang tercemar oleh limbah oli kendaraan? Apakah dapat tumbuh dengan baik? Selanjutnya, isi artikel yang kedua. A. Topik artikel yaitu pertumbuhan dan hasil tanaman selada air Nasturtium officinale dengan pemberian air berbeda dan 2 macam bahan tanaman. B. Informasi-informasi yang penting yang akan dimanfaatkan. Ya, adapun informasi yang dapat dimanfaatkan dan letak pemanfaatannya adalah sebagai berikut. Informasi yang dapat dimanfaatkan yang pertama, selada air Nasturtium officinale adalah salah satu jenis selada yang tergolong ke dalam famili Brassicaceae. Dalam pemanfaatannya, informasi ini memperkuat pemahaman awal mengenai tanaman selada air. Informasi ini mendukung latar belakang bagian tanaman selada air pada bab 1 yang disertasi dan kajian pustaka pada bab 2. Yang kedua, selada air tumbuh baik di rawa-rawa ataupun sungai yang memiliki air yang jernih. Dalam konsep budidaya tanaman, selada air tidak membutuhkan perawatan yang intensif karena tanaman ini dengan mudah tumbuh ketika lingkungan cukup air dan memiliki tanah yang subur. Dalam pemanfaatannya, informasi ini memperkuat pemahaman mengenai habitat tanaman selada dan informasi ini mendukung kajian pustaka pada bab 2. Yang ketiga, sistem penanaman diterapkan untuk memperluas produksi yang mampu meningkatkan hasil produksi tanaman selada air di perkotaan dengan melihat tingkat pemberian air yang tepat dan efisien. Dalam pemanfaatannya, informasi ini memperkuat pemahaman mengenai tanaman selada air dan informasi ini mendukung kajian pustaka pada bab 2. Selanjutnya, yang keempat, selain tingkat pemberian air, jenis bahan tanam yang tepat dengan kualitas yang baik sangat mempengaruhi pertumbuhan dan hasil tanaman selada air. Dalam pemanfaatannya, informasi ini memperkuat pemahaman mengenai air dan informasi ini mendukung kajian pustaka pada bab 2. Yang kelima, air berfungsi bukan hanya sebagai bahan baku dalam proses fotosintesis, akan tetapi air juga sebagai bagian terbesar dari protoplasma sel. Dalam pemanfaatannya, informasi ini memperkuat pemahaman mengenai fungsi air dan informasi ini mendukung kajian pustaka pada bab 2. Dan yang terakhir, yang keenam, ketersediaan air akan mempengaruhi laju pertumbuhan dan perkembangan suatu tanaman. Dalam pemanfaatannya, informasi ini memperkuat pemahaman mengenai air dan informasi ini juga mendukung kajian pustaka pada bab 2. C. Pertanyaan atau hal-hal yang belum jelas terkait kepentingan pemanfaatan. Ya, adapun pertanyaan atau hal-hal yang belum jelas terkait pemanfaatan adalah sebagai berikut. Dalam jurnal tersebut hanya menjelaskan bahwa habitat tanaman selada air hanya dapat hidup di perairan yang bersih. Ya, bagaimana jika tanaman selada air ditanam dengan sengaja pada perairan yang tercemar oleh limbah oli kendaraan? Apakah dapat tumbuh dengan baik? Ya, kemudian isi artikel yang ketiga. A. Topik artikelnya yaitu pengolahan air limbah yang berwawasan lingkungan.
B. Informasi-informasi penting yang akan dimanfaatkan. Ya, berikut merupakan informasi yang dapat dimanfaatkan dan diletak pemanfaatannya. Informasi yang dapat dimanfaatkan yang pertama yaitu perkembangan suatu kota berkaitan dengan pertumbuhan jumlah penduduk kota tersebut. Semakin besar pertumbuhan jumlah penduduk, dapat dikatakan bahwa kota tersebut memiliki daya tarik untuk ditempati. Sebagai contoh, salah satu dampak pertumbuhan penduduk tersebut adalah penyediaan prasarana sanitasi lingkungan yang tidak seimbang dengan perkembangan yang ada. Air limbah memerlukan penanggulangan yang memadai dikarenakan dapat memberikan dampak yang cukup signifikan bagi lingkungan dan manusia apabila tidak terkelola dengan baik. Akibat pembuangan air limbah yang tidak sesuai pada tempatnya akan menimbulkan berbagai macam permasalahan. Dalam pemanfaatannya, informasi ini memperkuat pemahaman awal mengenai limbah yang mendukung latar belakang bagian limbah pada bab 1 yang disertasi dan kajian pustaka pada bab 2. Yang kedua, salah satu masalah utama yang dihadapi oleh pemukiman penduduk terutama di daerah perkotaan adalah masalah pencemaran lingkungan yang ditimbulkan oleh pembuangan air limbah yang tidak tertangani dengan baik. Dalam pemanfaatannya, informasi ini menunjukkan masalah pemukiman penduduk yang menyebabkan pencemaran lingkungan, sehingga mendukung latar belakang bagian limbah di bab 1 dan kajian pustaka pada bab 2. Dan yang terakhir, yang ketiga, air limbah adalah air yang telah digunakan manusia dalam berbagai aktivitasnya. Air limbah tersebut dapat berasal dari aktivitas rumah tangga, perkantoran, pertokoan, fasilitas umum, industri, maupun dari tempat-tempat lain. Atau limbah adalah air bekas yang tidak terpakai yang dihasilkan dari berbagai aktivitas manusia dalam memanfaatkan air bersih. Dalam pemanfaatannya, informasi ini menunjukkan pengertian air limbah sebagai pendukung kajian pustaka pada bab 2. Ya, C. Pertanyaan atau hal-hal yang belum jelas terkait kepentingan pemanfaatan. Adapun pertanyaan atau hal-hal yang belum jelas terkait pemanfaatan adalah sebagai berikut. 1. Apakah air limbah bisa digunakan dalam media tanam terhadap pertumbuhan selada air? Ya, selanjutnya D. Bibliografi. Pada artikel yang pertama, Mas'ud H. tahun 2009 dengan judul artikel Sistem Hidroponik dengan Nutrisi dan Media Tanam Berbeda Terhadap Pertumbuhan dan Hasil Selada, Jurnal Media Litbang Sulteng, Vol 2 nomor 2 131/136, http jurnal.untad.ac.id. Pada artikel yang kedua ditulis oleh Fitria NL pada tahun 2017 dengan judul Analisis Pertumbuhan dan Hasil Tanaman Selada Air Nasturtium officinale pada tingkat pemberian air berbeda dan dua macam bahan tanaman, Vol 5 nomor 12 2008/2016. Dan pada artikel yang ketiga ditulis oleh Supriyatno B pada tahun 2000 dengan judul Pengolahan Air Limbah yang Berwawasan Abstrak, Jurnal Teknologi Lingkungan, Vol 1 nomor 1 17/26. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan dan jelaskan. Saya ucapkan terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.